Bismillah, apa kabarnya sahabat pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Tri Widiawati di channel RHS Tri Widiawati. Pemirsa, saat kita melakukan pemeriksaan tes PCR terkait COVID-19, ada kalanya diberikan data nilai cycle threshold atau CT. Apa maksud informasi ini? Ini yang akan kita bahas kali ini. Jadi, jangan kemana-mana, simak sampai selesai, tentu saja agar tidak ada informasi yang hilang. Biasanya hasil pemeriksaan laboratorium hanya menginformasikan apakah positif atau negatif. Positif artinya ada virus, sedangkan negatif artinya tidak ada virus. Namun ada juga yang turut menampilkan berapa nilai cycle threshold ini atau CT. Jadi kalaupun tidak ada, kita bisa meminta supaya kita tahu berapa nilai CT-nya. Nah, lalu apa CT itu? Jadi dalam edaran Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia disebutkan bahwa hasil pemeriksaan real-time PCR dinyatakan positif bila terdapat akumulasi sinyal fluorescence. Jadi nilai CT itu merupakan jumlah siklus yang diperlukan hingga sinyal fluorescence ini melampaui atau melewati ambang. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu siklus. Jadi sesuai namanya cycle threshold. Jadi ada siklus dan ambang, threshold atau ambang. Sebelum mengenal lebih jauh tentang nilai CT, kita pahami lebih dahulu pengertian PCR, arti PCR, dan real-time arti PCR ya. PCR atau polymerase chain reaction merupakan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Material genetik yang ada di dalam setiap sel bisa berupa DNA atau RNA. Perbedaan kedua material ini secara umum yaitu DNA terdiri dari molekul 2 untai yang ditemukan di semua organisme dan yang memegang kode genetik atau blueprint untuk perkembangan organisme. Sedangkan RNA merupakan molekul 1 untai yang menyalin, mentranskripsi, dan mentransmisikan bagian dari kode genetik menjadi protein untuk mensintesis dan melaksanakan fungsi yang menjaga organisme tetap hidup dan berkembang. Selanjutnya, RT-PCR atau Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction merupakan proses mengubah RNA virus menjadi DNA dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Nah, virus COVID-19 merupakan virus RNA sehingga membutuhkan proses ini. Terakhir, real-time PCR atau real-time RT-PCR ini merupakan teknik yang digunakan untuk memonitor progres reaksi PCR pada waktu yang sama. Jadi, bagaimana proses PCR hingga memperoleh nilai CT? Pemeriksaan diawali dengan pengambilan sampel, umumnya diambil swab lendir dari hidung serta tenggorok. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam tabung khusus berisi cairan untuk menjaga kestabilan materi genetik virus dan dibawa ke laboratorium. Selanjutnya, sampel diekstraksi untuk mengeluarkan materi genetik virus yang dikehendaki. Dalam hal ini adalah RNA virus. Karena virus yang menyebabkan COVID-19 tergolong pada virus RNA, dalam mendeteksi virus ini didahului proses perubahan atau konversi dari RNA menjadi DNA yang difasilitasi oleh enzim reverse transkriptase. Sesuai dengan nama pemeriksaannya, reverse transcription. Selanjutnya dilakukan perbanyakan atau amplifikasi menggunakan mesin real-time PCR. Proses amplifikasi ini dapat diketahui dengan menambah suatu penanda atau fluorescence pada target sampel PCR, sehingga cahaya penanda ini dapat tertangkap oleh detektor yang terdapat pada mesin.
Jadi, setiap terjadi amplifikasi akan terbentuk sinyal fluorescence yang akan ditangkap oleh detektor sepanjang proses PCR berlangsung. Oleh karena itu, jika jumlah salinan gen meningkat selama reaksi, fluoresensi juga akan meningkat. Hasil reaksi PCR ini selanjutnya dilihat berupa kurva eksponensial pada software komputer, di mana kurva Y menunjukkan jumlah cahaya fluorescence yang tertangkap, sedangkan kurva X menunjukkan jumlah siklus PCR yang berlangsung. Sekali lagi, X ini adalah jumlah siklus dan Y fluorescence atau penanda, dan garis putus ini mewakili ambangnya. Kurva amplifikasinya, baik sampel maupun kontrol, akan berbentuk sigmoid, dan proses amplifikasi ini terjadi berulang-ulang hingga sekitar 35-40 siklus. Kemudian pada satu titik, jumlah sinyal fluorescence pada proses ini akan mencapai nilai minimal untuk dapat diinterpretasikan sebagai hasil positif. Titik inilah yang dinamakan dengan cycle threshold value atau nilai CT. Jadi sekali lagi bahwa nilai CT tersebut secara proporsional berbanding terbalik dengan jumlah target di dalam sampel. Artinya semakin rendah nilai CT maka semakin banyak jumlah target yang terdeteksi di dalam sampel. Pada umumnya batas ambang nilai CT ini adalah 40. Dengan interpretasi dikatakan positif kuat kalau di bawah 29, positif di antara 30-37, dan 38-40 itu dikatakan positif lemah. Namun hal ini juga tergantung kepada kit reagen yang digunakan. Jadi ada yang menyebut 35, 36, 38, dan 41. Nah, tetapi kita setidaknya yang penting sudah paham bahwa dari nilai CT ini semakin tinggi itu semakin baik. Semakin rendah itu semakin kurang baik. Ya, berapa nilainya amannya itu kalau di atas 40. Demikian. Oke. Lalu, benarkah jika nilai CT tinggi, virus pasti tidak infeksius? Jadi, sahabat pemirsa, sampai saat ini nilai CT value belum menjadi patokan apakah seseorang penderita COVID-19 infeksius atau tidak, atau apakah ada hubungan langsung dengan tingkat keparahan penyakitnya. Untuk mengambil kesimpulan tentu perlu didukung dengan data yang lain yang lebih komprehensif. Misalnya, apakah ada keluhan atau gejala yang mengarah ke COVID-19 itu sendiri atau tidak, dan bagaimana hasil pemeriksaan fisiknya. Dari aspek pemeriksaan CT sendiri, nilai CT yang dihasilkan ini dipengaruhi juga oleh proses pengerjaannya, mulai pengambilan sampel, metode ekstraksi, serta kit PCR yang digunakan, di mana nilai ambangnya berbeda-beda dari satu kit ke kit lainnya. Baiklah pemirsa, jadi kesimpulannya bahwa nilai CT berbanding terbalik dengan jumlah virus. Dikaitkan dengan kemampuan untuk menularkan atau infeksius tidaknya, meskipun amannya dengan nilai CT yang tinggi, tapi tetap harus memperhatikan ada tidaknya gejala dan tanda yang mengarah ke penyakit COVID ya. Demikian pemirsa bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jika pemirsa ada topik atau bahasan yang diinginkan, silakan disampaikan saja di komentar atau boleh di DM di Instagram saya, ada di sini. Nah, jadi silakan disampaikan saja. Kemudian sekali lagi, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.